Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada hari ini dalam materi pembelajaran PPKN dengan judul Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa pada bab 1 di kelas 8. Adapun di dalam bab 1 ini di makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup terdapat sub-sub materi pembelajaran. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mari kita perhatikan sub pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad yang sudah dipelajari di kelas 7. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam beberapa alinea Pancasila sudah menunjukkan bahwa Pancasila terdapat beberapa pengucapan sila-sila Pancasila sebagai mana yang sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah peneguhan Pancasila sebagai dasar negara yang sudah ditentukan di dalam pembukaan dan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Submateri yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita tahu bahwa Pancasila dijadikan dasar negara dan motivasi dalam bersikap, bertingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan tujuan negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kita tahu bahwa setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana sebenar tujuan yang ingin dicapai sehingga memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan bermasyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau azas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seorang itu hidup? Berdasarkan pengertian tersebut dalam pandangan hidup, bangsa Indonesia terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang sudah dicita-citakan. Terkandung pula dasar pikiran
dalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa, tentunya kita sudah bercermin kepada pendiri negara yang sudah mampu membuktikan seperti yang sudah disampaikan dalam pidatonya oleh Muhammad Yamin di dalam sidang BPUPKI pertama yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah memiliki tujuan, pegangan, panutan, dan tuntunan dalam melaksanakan jalannya pemerintahan suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, submateri yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Sesuai dengan hakikat Pancasila, sudah ditentukan oleh beberapa pendapat bahwa untukmu, wahai gagasan yang tinggi, idealisme menjadi bagian jiwa pupuk pembela bangsa, tauladan patriot yang kau tuju. Kemudian sampai Ibu Pertiwi tersenyum manis. Tak ada norma negara yang tidak mendasarimu. Pijakan tak meleset walau diterjang kejahatan zaman. Karena penggagasmu penuh cinta pada Nusantara, kami adalah penerus perjuangan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, maka terjadilah Pancasila sebagai ideologi negara. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi dan bermanfaat bagi kita semua dan bisa dijadikan motivasi pembelajaran kita ke depannya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.